Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo kawan-kawan sahabat peternak entok seluruh Indonesia. Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih baik mana, beternak entok sistem pembibitan atau pembesaran. Oke kawan-kawan sekalian, saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pembibitan. Jadi untuk teman-teman sekalian, sistem pembibitan ialah di mana entok kita itu kita breeding atau kita kawinkan sehingga dapat menghasilkan DOE anakan entok atau anakan entok kawan-kawan sekalian. Jadi di sistem pembibitan itu tujuannya ialah untuk menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kawan-kawan sekalian. Nah, itu beberapa keterangan dari beternak entok sistem pembibitan. Dan beternak entok sistem pembesaran ialah kita itu membesarkan anakan entok dari usia 1 minggu sampai dengan masa panen. Bisa kita targetkan panennya di 3 bulan, 4 bulan sampai dengan dewasa, itu boleh-boleh saja tergantung kebutuhan pasar yang ada di lingkungan kawan sekalian, di tempat teman-teman sekalian. Nah, saya rasa paham ya apa itu sistem pembibitan dan sistem pembesaran. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di sistem pembibitan dahulu. Nah, sistem pembibitan menurut pendapat saya itu sangatlah baik karena kita bisa menghasilkan uang lebih cepat dibandingkan dengan sistem pembesaran, karena kita hanya memerlukan waktu yang singkat sekali kawan-kawan sekalian. Nah, bagaimana caranya memulai sistem pembibitan? Kita mula-mula harus memiliki indukan kawan-kawan sekalian. Kita itu beternak tidak dari anakan, tapi langsung membeli indukan. Menurut pendapat saya, lebih baik itu kita memiliki 10 ekor indukan. Kenapa 10 ekor? Karena hasilnya juga sudah bisa kita tebak ya kawan-kawan sekalian. Secara pembukuan juga sudah bisa kita bukukan, yang mana 10 ekor indukan tadi dan 1 ekor basor. Boleh 2 kawan-kawan sekalian, tapi kalau teman-teman sekalian budgetnya juga masih pas-pasan, lebih baik 1 dahulu basornya. Nah, di sistem pembibitan ini, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian mengambil beberapa indukan dari tempat yang berbeda-beda. Contohnya 2 dari kampung sebelah, 2 dari kampung teman-teman sekalian, atau 2 beli di online, atau 2 beli di teman-teman. Pokoknya tidak boleh satu darah kawan-kawan sekalian. Nah, intinya kita harus memiliki 10 ekor indukan dan 1 ekor basor. Nah, dalam jangka waktu lebih kurang 2 bulanan, 1 bulanan biasanya dia itu beradaptasi. Paling lama itu 10 hari dia beradaptasi kawan-kawan sekalian. Nah, lalu dia melakukan proses breeding atau perkawinan dengan indukan-indukan yang ada di area kandang sehingga dapat menghasilkan telur-telur yang banyak. Kira-kira dari sistem pembibitan tadi itu kita menargetkan kurang lebih 11 ekor, 11 butir saja ataupun lebih kurang 15 butir per indukannya. Nah, bagaimana cara bisa menghasilkan 15 butir telur? Nah, sebelum kita membeli entok indukannya, kita harus menanyakan berapa sih indukan-indukan yang ada di kandang sebelum kita membeli itu, biasanya berapa butir bertelur. Jadi kita harus bertanya juga genetiknya bagus atau tidak, bertelurnya banyak atau tidak. Nah, dari situ saja kita sudah bisa mengetahuinya kawan-kawan sekalian. Nah, langkah selanjutnya ialah pakan. Pakan harus juga kita kontrol menggunakan pakan yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, menggunakan insang lele tidak padi yang diaduk rata. Tapi sebelumnya insang lele tadi kita rebus kurang lebih setengah jam atau maksimalnya 1 jam sehingga di proses pengadukannya jadi lebih mudah. Nah, pakan ini bisa menghasilkan telur yang sangat bagus dan merangsang bertelurnya entok tadi lebih cepat. Nah, di sistem pembibitan ini biasanya saya targetkan 1 ekor indukan itu menetaskan 10 ekor anakan entok. Nah, jadi 10 ekor anakan entok tadi bisa menghasilkan lebih kurang kalau dari 10 tadi 10 kali 10 jadi 100 ekor anakan entok. Nah, pasaran anakan entok di area Medan ini 12.000 sampai dengan 13.000 per usia 1 minggunya.
Nah, simpel-simpel saja kawan-kawan sekalian, kita mengambil di harga Rp10.000, maka kita menghasilkan dalam jangka waktu 2 bulan Rp1.000.000. Nah, di harga tadi kan itu bisa sampai dengan 12.000 sampai dengan 13.000. Jadi 200.000 atau 300.000 tadi bisa kita estimasikan untuk pembelian pakan di awal. Nah, jadi kita sudah hemat 300.000 sampai dengan 200.000 kawan-kawan sekalian. Nah, langkah selanjutnya untuk di kedepannya nanti baru kita bisa mengambil keuntungan. Jadi simpel ya kawan-kawan sekalian, saya rasa paham dari sistem pembibitan. Nah, kalau di sistem pembesaran ini juga lebih simpel lagi kawan-kawan sekalian. Jadi di sistem pembesaran ini kita itu harus meredikan, kalau menurut saya itu kita harus meredikan di awal-awal itu 20 ekor saja, tapi 20 ekor itu memiliki kelamin jantan. Jadi jantan semua kawan-kawan sekalian, kita hanya membesarkan basur-basur saja. Jadi kita tidak bisa juga mengambil satu tempat, karena biasanya para peternak itu tidak akan melepaskan atau menjual entoknya yang jantan-jantan saja. Jadi kita hanya memilih 5 ekor dari kandang-kandang, pokoknya kita mengambil 5 ekor kawan-kawan sekalian. Jadi sangat simpel. Dari 5 ekor itu kan kita sudah mendapatkan 20 ekor pejantan. Nah, kita targetkan saja kita memanennya nanti di 4 bulan. Di 4 bulan tuh nanti kawan-kawan sekalian, kalau di sistem pembesaran ini semakin banyak yang kita pelihara, semakin banyak juga untungnya. Jadi kita panen dia di 4 bulan kawan-kawan sekalian. Jadi biasanya saya menjual tuh kalau 4 bulan tuh 120.000 harganya, tergantung bobot ya kawan-kawan sekalian, atau bisa juga di harga 100.000. Simpel saja di harga 100.000 aja kawan-kawan sekalian. Jadi dalam jangka waktu 4 bulan tuh 100.000 aja lah kawan-kawan sekalian, dikali 20, maka kita sudah menghasilkan 2 juta rupiah kawan-kawan sekalian. Jadi untuk di sistem pembibitan ini kita juga, sistem pembesaran ini kita juga tidak bisa memaksakan kawan-kawan sekalian. Jadi kita tidak harus terlalu berpacu pada berapa bulan harus kita panen. Jadi kalau hanya 20 ekor, alangkah baiknya kita hanya menginginkan atau sambil belajar, sambil menabung, tidak terlalu menargetkan keuntungan kawan-kawan sekalian. Itu malah lebih mudah. Jadi kita hanya santai-santai aja, anggap saja peliharaan kita itu hanya tabungan jangka panjang, tidak jangka cepat, yang mana kita harus membuat entok itu berkembang lebih cepat, tidak seperti itu kawan-kawan sekalian. Jadi kita santai-santai saja memeliharanya sambil belajar dalam berbudidaya entok ini. Nah, jadi semuanya dari beternak entok, sistem pembibitan maupun sistem pembesaran itu sama-sama memiliki keuntungan masing-masing. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin beternak sistem pembibitan, itu keuntungannya sudah saya jelaskan, dan sistem pembesaran juga sudah saya jelaskan. Alangkah baiknya lagi jika teman-teman sekalian mengambil kedua sistem tadi, yaitu sistem pembibitan dan pembesaran. Kawan-kawan sekalian menghasilkan anakan entoknya tadi, dan teman-teman sekalian juga yang membesarkan. Jadi keuntungannya itu tadi bisa berlipat-lipat kali dibandingkan hanya menjual anakan ataupun hanya membesarkan anakan entok. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian yang masih ragu dalam berbudidaya entok ini, jangan ragu lagi kawan-kawan sekalian. Sudah sangat-sangat minim sekali para peternak entok yang ada di daerah Medan, khususnya Sumatera Utara ataupun di Indonesia ini sudah mulai menipis. Jadi peluang usaha kita ini sangat lebar. Jadi kita harus memanfaatkannya dari sekarang, jangan sampai nanti menyesal setelah kita tahu keuntungannya atau kelebihan beternak entok ini. Kenapa tidak dari 2 tahun yang lalu memulai? Kenapa nggak dari 3 tahun yang lalu memulai? Nah, lebih baik kita mulai sekarang walaupun hanya sedikit teman-teman sekalian. Oke, sekian dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.